Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang kemarin tentang susunan mubtada khobar dulu. Nah, susunan mubtada khobar dulu. Misalnya mubtadanya rofa, khobarnya rofa. Hukum asalnya seperti itu. Kemudian ada amil nawasih, susunan mubtada khobar ini akan tidak seperti asalnya, akan rusak ketika ada kana, kemasukan kana. Kana itu fiil, kana wa akhwatuha. Maka setelah kana itu fa'il, tapi penyebutannya kemarin diistilahkan dengan isim karena kana itu bukan sembarang fiil. Kana itu nanti dia bukan sembarang fiil, tapi fiil yang membutuhkan khobar tadi. Nah, akhirnya fa'ilnya tadi diistilahkan isimnya gitu. Kana sapa Zaidun iku qaiman. Ge ngapalke ben penak gawe ayat. Kanallahu aliman hakima. Kanallahu, kalau setelah kana berarti berlaku fa'il atau isimnya dirofakkan. Nah, pengamalannya merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Tarfaul mubtada wa tangsibul khobar gitu. Kalau inna kebalikan kana tadi. Kalau yang kana merofakkan isim, menasobkan khobar. Kalau ina menasobkan isimnya yang kemasukan mubtada yang asalnya dibaca rofa, kemasukan ina jadi isimnya ina, berlaku isimnya dinasobkan inna zaidan iku qaimun, khobarnya tetap rofa. Pengamalannya tangsibul isma watar fa'ul khobar, itu inna wa akhwatuha. Kemudian yang terakhir ini amil nawasih, amil nawasih kubro oleh ngarani Bang Jais kemarin. Kenapa diistilahkan kubro? Mergo la ana dona iku kabeh rusak. Sing paling nakal niku zona. Soale lek zona iku rusak kabeh. Zete ya rusak, qaime ya rusak. Iku zona. Ngomong filosofine Mas Adam, zona iku lho. Si cowok ya rusak, si cewek ya rusak lek zona iku. Lek kana iku Mas Kana jirine. Oh Mbak Kana yo. Apa Mbak Ina ngono. Lek kana iku sik saise. Sik. Nek Ina baru. Mas Kana karo Mbak Ina jirine. Filosofine rati cetha aku. Aku moh lah ngalami ngono-ngono kuwi. Kalau penjelasannya ini lintas Bang Jas itu dona itu amil nawasih kubro, rusak kabeh, paling nuakal dhewe. Mubtadanya jadi nasab, khobarnya juga jadi nasab. Zonantu zaidan qaiman. Pengamalannya tangsibul mubtada wal khobar ala annahuma, dan keduanya mubtada dan khobar itu maf'ulanillah. Jadi dua maf'ulnya zonantu. Artinya berarti diselipkan di sini keterangannya nanti. Fi'il, kalau yang kita pahami kemarin, fi'il setelah fi'il ada fa'il, kemudian maf'ul nanti di bab maf'ul. Lah, bab maf'ul itu nanti di mangsubatul asma. Lah maf'ul itu apa? Nanti di mangsubatul asma. Tapi dona ini adalah fi'il yang punya dua maf'ul. Engko ning mburi tentang maf'ul. Nah, ini kan sudah ada keterangan maf'ul, tapi maf'ulnya keterangannya nanti di belakang. Penyebutannya maf'ul kan sudah ada di sini. Tapi nanti di belakang ada babnya sendiri tentang maf'ul. Enggak usah dimumetke maf'ul iku apa to, enggak usah dimumetke sik. Engko ana keterangane bab maf'ul, nanti ada di belakang tentang maf'ul. Yang jelas yang harus difahami adalah zonantu dan saudara-saudaranya nanti. Ketika ada susunan mubtada dan khobar, kok kemasukan zonantu ini, maka keduanya akan menjadi nasab keduanya. Wahya, apa saja zonantu itu? Bolo-bolone zonantu hasibtu khiltu za'amtu ra'aitu alimtu wajadtu wattakhadtu waja'altu wasami'tu koma
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takulu, contohnya seperti ucapanmu, donantu zaidan muntolikon. Atau saya tulis tadi, donantu zaidan iman bisa. Yakhiltu amron syahison. Al-hilala laihan. Apa ini? Berarti kurang ini. Wahiltu amron. Hiltu amron syahison. Hasibtu al-hilala laihan. Wa ma asbah dzalik. Dan contoh-contoh semisalnya. Dona tangsibul mubtada wal khobar maf'ulaini. Ki sing diapalke, Put. Keduanya jadi maf'ul. Dinasobkan keduanya, kemudian yang keduanya tadi jadi maf'ulnya donantu tadi. Menasobkan mubtada dan khobar sekaligus dan keduanya jadi maf'ulnya. Ku pengamalannya. Saudara-saudaranya dona wa akhwatuhu ada ini. Ada donantu, hiltu, hasibtu. Hiltu al-hilala laihan mau ya. Hasibtu nahu, hasibtu bakron sodikon. Za'amtu zaidan sodikon. Ra'aitu al-ilma qaidan. Ini sak contoh-contoh nih. Wajatu nahu wajatu al-ilma nafi'an. Alimtu nahu alimtu ar-rasula sodikon. Ja'altu ittakhadtu. Wes baleni maneh. Yang al-hilala baru tahu ada di jurumiyah contohnya. Baleni maneh. Diulang. Dibaleni maneh sithik wae. Tentang donantu. Donantu. Kalau yang ini krono fiil, kudu eling kalau harus ingat dengan babnya fiil. Babnya fiil dan fa'il. Berarti ini nanti kita sekaligus mengingat babnya fa'il. Apa fa'il? Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il gitu. Fi'ilnya maklum, fi'ilnya aktif, maklum. Setelah fi'il mabni maklum, bukan fi'il mabni majhul. Ngoten gitu. Itu yang pertama. Kalau kana itu fi'il berarti setelah fi'il ada fa'il. Tapi di sini nggih, karena kana itu bukan fi'il biasa, fi'il yang nanti ada khobarnya, gak jadi maf'ul gitu, tapi malah punya khobar dia. Maka istilahnya kana zaidun, zaidunnya itu isimnya kana gitu. Pertama ini kana zaidun qaiman, pengamalannya merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Asalnya susunannya zaidun qaimun, mubtadanya rofa, khobarnya juga rofa. Khobarnya rofa, khobarnya mufrad bentuknya. Kemudian yang kedua, inna wa akhwatuha. Bentuknya jadi, rusaknya jadi zaidun yang awalnya rofa menjadi nasob. Nasobnya isim mufrad itu di fathah. Nasobnya isim mufrad itu di fathah. Inna zaidan. Innallaha ghafurun rahimun. Nah, sama itu. Kana Allahu, kana sapa Allahu misalnya. Ghafuron rahiman. Nah, kalau innallaha syadidul iqab. Contoh-contoh yang dalam Al-Qur'an enak untuk ingat itu, untuk mengingat itu. Inna zaidan qaimun. Mubtadanya dinasobkan, khobarnya dirofakkan. Kemudian yang terakhir, amil nawasih yang terakhir. Amil-amil ini nanti kalau masuk susunan mubtada khobar, maka susunan mubtada khobar yang awalnya rofa, khobarnya rofa, mubtadanya rofa, khobarnya rofa awalnya. Tapi kalau kemasukan amil-amil ini berserta saudara-saudaranya, nggih, maka akan tidak jadi rofa-rofa. Ada kalanya rofa nasob, nasob rofa. Kemudian yang terakhir donna menjadi nasob semuanya. Keduanya jadi nasob dan berlaku sebagai maf'ulnya donna gitu. Pun itu sudah pengamalannya, donna sudah selesai kita. Nah, sudah masuk di bab naat. Kudune dijedak yang ngapalke. Donna
donantu khiltu hasibtu za'amtu ra'aitu wajadtu alimtu ja'altu ittakhadtu. Dijeda nggih ngapalke dengan penerapannya tadi. Ini masih di pembahasan mubtada khobar kan gini kan. Kalau di bab ini kan berarti bab yang membahas tentang marfu'atul asma. Marfu'atul asma itu pertama fa'il. Fa'il, setiap fa'il pasti dibaca rofa kan gitu. Tinggal lihat fa'ilnya apa. Misalnya fa'ilnya isim mufrad nggih. Isim mufrad berarti rofanya isim mufrad itu ditandai dengan dhammah, alamatul i'rab. Alamatul raf'i gitu. Di bab yang awal alamatnya i'rab rofa, dhammah menjadi tandanya alamat i'rab rofa bertempat pada yang pertama isim mufrad. Kemudian marfu'atul asma yang kedua maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh atau naibul fa'il. Bab yang kedua naibul fa'il. Naibul fa'il ini pengganti dari fa'il, naibul fa'il. Babnya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak menyebutkan fa'ilnya gitu. Maf'ul yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Kalau ini bentuk aktifnya, fi'ilnya fi'il ma'lum, bentuk kata kerja yang aktif. Kalau ini yang naibul fa'il bentuk kata kerja yang pasif. Pekerjanya, pelaku pekerjanya atau subjeknya dibuang. Itu yang kedua. Yang kedua ini marfu'atul asma yang kedua. Kemudian marfu'atul asma yang ketiga ialah mubtada khobar babnya. Setiap mubtada dibaca rofa, setiap khobar dibaca rofa gitu. Itu hukum asalnya. Namun nggih pada kenyataannya nggih tidak semulus yang kita bayangkan. Ada juga jalan hidup yang seperti ketika mubtada khobar kemasukan amil perusak tadi. Yang pertama amil perusak tadi, amil nawasikh tadi istilahnya. Ini masih di bab mubtada khobar dari pembahasannya itu sebenarnya. Yang pertama kana, ketika ada susunan mubtada khobar kemasukan kana maka menjadi pengamalannya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Itu. Kemudian yang kedua amil nawasih yang kedua inna dan saudara-saudaranya. Faedahnya apa? Pengamalannya bagaimana gitu. Pengamalannya bagaimana? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Yang terakhir dona ini. Kalau dona gimana? Kalau dona pengamalannya menasabkan mubtada dan khobar dan menjadikan keduanya sebagai maf'ulnya. Ya, kalau Mas Adam mengartikan dona itu kan yang paling rusak itu ya orang-orang yang kaum pelangi katanya Mas Adam itu. Kalau sudah apa namanya? Yaitu kaum pelangi. Saya dulu pernah punya pengalaman di Bennett gara-gara ngomong ke itu LGBT. Ada yang typing dan saya ucapkan, akhirnya akun saya di Bennett gara-gara saya menjelaskan itu di bab apa? Di bab fikih tentang imam dan makmum. Wis gak tak baleni malih. Kapok aku pisan. Tentang dona tadi. Kaum warna-warni katanya, yaitu istilahnya tadi. Karena dia ya suka cewek ya suka cowok gitu. Kalau yang pertama cuma suka cowoknya berarti ya ketika ada pelakor ya sudah rusak si prianya, Z-nya rusak. Kemudian yang kedua ketika ada cewek yang gitu seneng sama laki-laki lain ya sudah terjadilah perselingkuhan misalnya naudzubillahi min dzalik. Akhirnya ya jadi tadi inna zaitan qaimun. Kemudian yang terakhir ini zona. Itu silahkan dihafalkan saudara-saudaranya. Zona wa akhwatuha. Pun itu. Tambah satu tentang pengertian naat. Nggih, enggak usah akeh-akeh wis nambahi.
Ada pertanyaan pengamalan dari fi'il nakis kana dan saudara-saudaranya itu ketika ditasrif maka masih beramal seperti kana. Itu dijawab oleh Mas Adam sudah. Nggih, betul. Masih berlaku sebagaimana kananya. Artinya tasrifan nggih dari kana wa akhwatuha itu juga karena dia kan fi'il. Kana kan fi'il, maka tasrifan dari kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana yang di awal itu juga akan berfaedah, akan beramal nih. Sebenarnya tidak ada kalimat berfaedah, beramal karena itu bukan faedah kan gitu. Kalau faedah itu yang inna, makna-makna inna itu bisa disebut maknanya inna, faedahnya litaukid itu bisa disebutkan faedah. Tapi kalau untuk pengamalan itu inna sampai bisa tadi merubah susunan mubtada khobar itu diistilahkan pengamalan. Amalnya nggih tadi amil nawasih pun ya itu betul. Kuntu berarti dia failnya pakai domir, pakai isim domir mutakalim. Kuntu aku ada gitu. Jahilan misalnya kuntu jahilan murakkaban misalnya bisa seperti itu. Tapi kalau karena bertemu dengan fa'il isim domir itu masih belum tasrifan, Mas Kak Febi nggih. Mbak Febi. Kanu pun itu masih belum tasrifan karena itu masih bentuk dari fi'il madinya yang bertemu dengan domir wawu jama'. Jadi nanti ditasrif istilah jenengan ketemunya nggih. Hanya ditasrif istilah, tapi belum berupa tasrif lugawi maksud saya nggih. Belum tasrif lugawinya. Jadi tergantung jenengan. Kalau masuk di tasrif lugawi misalnya nggih, maka ya beramal ditemukan domir apapun ya tetap beramal gitu. Wong itu toh bentuknya tetap madinya kana kan gitu. Kana itu kana kanu itu. Kuntu kuna ya tetap beramal seperti kana. Wong itu bentuknya madi, hanya berbeda isim domirnya kan gitu, fa'il isim domirnya. Tapi kalau kana itu ditasrif misalnya jadi yakunu kaunan yang kita kemarin analogikan dengan sona misalnya. Kana yakunu kaunan wa makanan fa wa kainun. Nah, maka nggih dari bentuk-bentuk tasrifan kana yakunu tadi itu semuanya nggih yang fi'il nggih mampu berfaedah sebagaimana kana. Gitu, yang fi'il. Atau di isim fa'il misalnya bisa isim fa'il nanti kan juga ada babnya sendiri. Isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'il itu ada babnya sendiri, tapi enggak usah dibahas. Gare mumet. Iki sing enak-enak. Yang penting enak-enak itu paham, nanti enak pahamnya selanjutnya, poin-poin selanjutnya enak. Nggih gitu Mas Febi. Kok Mas Febi, Mbak Bi. Kebiasaan manggil Mas. Pun nggih. Nanti di bab fa'il selanjutnya ada keterangan tentang itu, tentang pembuatan fi'il. Tapi nggak apa-apa, dibahas nggak apa-apa. Kanu itu sebenarnya kurang tepat karena fa'ilnya walaupun fa'ilnya berupa jama' itu karena fi'ilnya tetap mufrad. Karena didohirkan kan. Itu di bab fa'il ada, di bab fa'il di alfiyah nanti pembahasannya malan. Tapi nggak apa-apa, jenengan pakai contoh yang seperti itu dulu nggak apa-apa, sak mampune. Dan kalau di muhadasah itu betul kok, gitu loh. Ja'al muslimuna gitu ya betul orang ngomong pakai muhadasah misalnya. Misalnya dibuat ja'u al muslimuna ya tetap betul loh muhadasah. Tapi alhamdulillah kalau jenengan paham tentang itu. Pun nggih. Kalau sudah saya lanjutkan di naat. Berarti ini adalah isim yang dibaca rafa yang nomor berapa itu? Fa'il
naibul fa'il, mubtada khobar. Mubtada khobar itu 2 ya, mubtada dan khobar kan gitu. 4, berarti ini yang kelima. Isim kananya domir. Nggih. Mbak Febi, nggih betul. Kalau isim kananya berupa domir yang tersimpan misalnya, isimnya berupa domir yang tersimpan atau domir isim domir, ya boleh-boleh saja. Tapi kan nanti kembali ke hukumnya kan. Isim domir itu hukumnya adalah mabni kan gitu. Atau pakai domir yang munfasil misalnya, ya bisa saja nggih. Tapi hukum dari domir tadi kan tetap mabni, bukan mu'rab. Artinya ketika dikasih amil apapun kan nggak ada pengaruhnya gitu kan. Ngoten. Tidak akan ada pengaruhnya wong mabni kok. Tapi kalau mu'rab baru, nah ini termasuk amil gitu loh. Nah, termasuk amil. Ini sebenarnya sudah diamil-amil, kita adalah bahasnya di amil-amil gitu. Nah. Ini lanjut mawon di naat. Nggih betul, mabni itu lawan dari mu'rab. Kalau mabni itu menetapi satu bentuk. Huwa misalnya, ya tetap huwa. Haza misalnya, haza itu maknanya kan ini. Haza kolam. Haza itu ya walaupun dikasih huruf jar fi misalnya, bi misalnya, bihazihi misalnya, tetap akan jadi seperti itu. Atau misalnya dia dijadikan fa'il, ya tetap haza, tidak akan berubah. Itu mabni artinya gitu. Nah kalau mu'rab berubah-ubah, ngono nduk, gak usah bingung. Nah, nanti diulang-ulang dhewe lah ngerti. Lah isim-isim mabni itu ada 6. Ada 6 atau ada 7 di bab penyebutannya saja yang beda. Di bab imriti nanti ada isim domir itu termasuk isim mabni. Di sini belum ada. Di imritinya. Isim-isim yang dimabnikan. Nanti ada di imriti isim mabni. Isim mabni itu apa saja? Nah, nanti enak kalau sudah hafal isim mabni maka ngerti jawabannya gitu. Hadza itu misalnya, atau huwa huma hum, ana nahnu. Nah, itu dikasih hamil apapun ya tetap ana. Nggih, betul. Mutasil munfasil itu ya sama mabni bentuknya. Domir mutasil munfasil. Cuma kalau mutasil kan dia sambung dengan kalimahnya, kalau munfasil tidak gitu. Termasuk isim domir ya, itu bisa jadi mubtada yang munfasil, bukan yang mutasil. Wa huma hum itu bisa jadi mubtada gitu. Dan itu di bab yang kemarin ada pembagian tentang mubtada. Mubtada itu ada mubtada isim dohir dan ada mubtada yang isim zomir. Yang isim dohir artinya dia menggunakan kalimat langsungnya, bukan kata ganti. Istilah namanya disebutkan, misalnya Zaid, buku, kitab, ballpoint, bulan, matahari, langsung dengan kalimat jelasnya, kata terangnya, nama aslinya, sama seperti itu. Tapi kalau isim domir itu artinya kata gantinya. Lah isim domir itu apa saja? Nah, itu yang kemarin kita bahas. Isim domir itu huwa huma hum, ya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, itu isim domir. Di amsilatut tasrifnya dibuka lagi halaman 36, amsilatut tasrifiyah halaman 36 tentang yang kita coret-coret kemarin ya. Kalau di amsilatut tasrif entah halaman berapa, malah jenengan yang mengingatkan saya kemarin itu. Di amsilatut tasrif halaman berapa, kemudian jenengan malah ngileke di halaman ini Pak.
Di halaman ini Ustaz, halaman berapa kemarin? Ngoten. Halaman 50, wa huma hum, halaman 50. Pun sim domir yang waktu itu Bapak nadumkan. Mbah lali ya, tau nadumke sim domir iki lho. Engko ning kitabku lak len kitabmu lek teko iki bukaan. Ini sim domir. Ya, ini mungfasil. Pisah dia, ndak gandeng dengan kalimatnya. Kalau ini nanti jadi maf'ul. Ini di pembahasan maf'ul. Ada maf'ul yang domir mungfasil, ada domir mutasil. Ini nanti di bab maf'ul. Kalau ini di bab mubtada. Ada mubtada yang dengan isim dohir, disebutkan namanya tadi, nama jelasnya. Ada isim mubtada yang isim domir. Wa habibi, dia kekasihku. Wa habibi. Gak huwahu, gak huwawu, gak gitu, tapi ya tetap huwa. Huwa pakai. Nah, ini loh. Nah, itu mabni. Kan mubtada huwa habibi, dia adalah kekasihku misalnya. Atau hiya habibati, dia cewek itu kekasihku, hiya habibati misalnya. Jadi mubtada kan, tapi ya enggak hiyu. Ya tetap di fathah. Gitu. Itu namanya mabni. Nggak peduli dia jadi apa, tetap akan dibaca menetapi harokat asal kalimahnya. Menetapi harokat satu tingkah, itu maknanya mabni, tidak berubah-ubah. Nah, nanti pembahasannya di isim-isim mabni itu ada. Guys, nggak usah bingung. Waalaikumsalam. Nah, pun nggih. Itu ada Mas Tobi. Kalau Mas Tobi baik. Nah, ini silahkan. Pon. Nah, ini dibaca sendiri paham jenengan. Kang Tobi nanti ini dibaca sendiri insya Allah paham. Itu enak kok. Pengertiannya seperti yang kemarin. Insya Allah jenengan sudah paham tentang dona tadi. Dona pengamalannya merusak sunan mubtada dan khobar. Jadi maf'ul keduanya. Keduanya jadi maf'ul, mansub semuanya. Zonantu zaidan qaiman. Kemudian nyampe di bab na'at. Ya, tadi mau isya saya baru live. Rencananya kan enggak terlalu lama gitu loh. Jam 8 lah kita akhiri. Jam 8 kurang 1/4 atau jam 8 kita. Itu. Nah, ini adalah isim yang dibaca rofa juga. Apa na'at? Na'at itu sama dengan istilah sifat. Pak Dedi Rustandi nggih, waalaikumsalam, silahkan dipesan, nggak apa-apa, saya bantu kirim. Tapi nggih sabar nggih, ada beberapa orang yang sampai sekarang belum saya kirim. Karena saya bantu ngirim saja, kadang nggih gitu. Waktunya niki mau nggih badhe kirim, mau kirim ini Putri itu berapa hari saja belum saya kirim. Sudah saya packing ya, ternyata tadi mau keluar untuk ngirim ya belum sempat. DM mawon. Jenengan apa inbox atau saya kasih apa nomor saya coba. Coba saya scan yang nomor saya. Tentang na'at. Na'at itu tadi saya jelaskan, na'at itu nggih. Maknanya kalau kita lebih paham dengan istilah sifat. Gitu, itu na'at. Istilah yang lebih kita pahami tentang na'at itu na'at man'ut itu sifat mausuf. Yang lebih kita pahami. Kalau di istilah nahwunya, di istilah ilmu nahwunya, sifat mausuf itu masuk di bab na'at man'ut.
anak tu tabiun lil man'uti fi rafi wa nasbi wa khafdihi. Karena ini isim, coba saya jelaskan dari awal. Karena naat ini adalah isim yang dibaca rofa, isim marfu gitu, isim yang dibaca rofa dia, maka karena dia isim gitu, isim yang dibaca rofa, dia akan di-i'rabi dengan 3 i'rab sesuai dengan pembahasan yang paling awal sendiri. Berarti ketika kita ngomong isim, maka potensinya dia akan di-i'rabi dengan rofa itu nasab dan jar atau khofat. Akan di-i'rabi dengan ketiga i'rab ini. Gitu. Potensinya itu. Nah, untuk bab ini menjelaskan naat yang dibaca rofa nanti. Karena kenyataannya naat itu tabiun lil man'uti itu i'rabnya ngikut gitu. Tabiun i'rabnya ngikut. Naat itu i'rabnya ngikut lil man'uti pada man'ut. Sifat itu i'rabnya ngikut mausufnya, yang disifati. Mausuf itu yang disifati. Sifat ngikut yang disifati. Gitu. Enak pahamnya. Naat itu ngikut yang man'ut naat itu ngikut man'ut, sama seperti kita pahami sifat itu ngikut pada mausuf, ngikut yang disifati gitu. Firafihi dalam rofaknya, wa nasbihi dalam nasabnya, wa khafzihi dan dalam khofatnya atau jernya. Nah, ini sama seperti keterangan awal tadi. Karena dia isim maka dia ngikut di rofak nasab jernya itu. Kalau man'utnya gitu, ngikut man'ut gitu. Kalau man'utnya rofa maka naatnya juga rofa. Nah, tapi di sini ada tambahan-tambahan keterangan nanti. Wa ta'rifi di kemakrifatannya, dan ini babnya belum gitu. Babnya ini belum. Wa ta'rifihi kemakrifatannya dan kenakirohannya. Nah, ini nanti babnya di belakang. Ini enggak usah dipuyengkan tentang makrifat dan nakiroh. Karena ini belum nyampe di sini babnya nggih. Apa toh makrifat, apa toh nakiroh, ini masih di belakang nanti. Maka karena ini pembahasannya belum ada, ya ini cuma kita artikan istilah ini kita pahami secara definisi saja nggih. Nanti pembahasannya ada sendiri, kemakrifatan dan kenakirohannya. Na'tu tabiun lil man'uti fi rafi wa nasbi wa khafdihi wa ta'rifi wa tanggrihi takulu koma zaidun al-aqilu wa ra'aitu zaidan al-aqila wa marartu bi zaidin al-aqili. Ketika i'rab tadi, yang pertama rofa ngikut di rofa'nya, ketika mausufnya, ketika man'utnya rofa maka naatnya juga rofa. Koma zaidun al-aqilu kang Zaid berdiri, Zaid yang berakal itu berdiri. Koma berdiri siapa Zaid? Zaid al-aqilu yang mempunyai akal sempurna gitu. Koma ngadeg sapa Zaidun al-aqilu kang duweni akal. Koma berdiri siapa Zaidun? Zaid al-aqilu yang mempunyai akal. Yang mempunyai akal itu adalah sifat dari Zaid. Yang mempunyai akal, al-aqil ini adalah sifat dari mausuf, dari isim mausuf, isim yang disifati tadi, Zaid tadi. Gitu. Ini yang rofa. Kemudian yang kedua ketika nasab, ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Dia ngikut di i'rabnya. Karena penjelasan kita baru sampai i'rab, maka ya kita pahami i'rabnya dulu. Nah, nanti ada istilah ma'rifat nakiroh. Ma'rifat itu bagaimana, nakiroh itu bagaimananya. Nah, contoh ini misalnya, ma'rifat itu memiliki makna yang jelas, makna yang khusus, seperti nama seseorang. Misalnya, nama seseorang itu ya mesti tidak akan menunjukkan makna yang samar. Ketika kita nyebut Muhammad misalnya, maka artinya adalah Nabi Muhammad. Kalau kita ngobrol sama seseorang, kemudian kita nyebutkan nama misalnya. Kalau saya di sini ngomong putri gitu, mesti jenengan paham, mesti semua kalian tuh paham kalau yang saya maksud putri adalah putri yang ini gitu. Kalau saya ngomong Mas Adam misalnya, Mas Adam tolong dibantu jawab misalnya gitu.
Maka yang saya maksud Mas Adam di sini adalah Mas Adam yang ada di room ini gitu, bukan Mas Adam tetangga saya misalnya. Bukan Mas Adam tetangga saya atau Mas Adam teman saya di pondok, bukan itu. Karena isim makrifat itu ketika disebutkan tadi maknanya jelas sudah tertentu pada satu tujuan. Itu makrifat artinya. Termasuk ini nama seseorang itu makrifat. Al-akil ini isim makrifat karena dia kemasukan al makrifat. Cara menjadikan isim menjadi makrifat itu dimasuki al. Nah, ini ada di bab nakiroh makrifat nanti, nggak usah bingung. Tapi sudah saya sepil keterangannya ini. Saya cuplik keterangannya, saya cuplik, nggih. Saya cuplik sedikit tentang nakiroh dan makrifat tadi. Kalau nakiroh kebalikan dari itu tadi. Maknanya masih samar, itu nakiroh, masih umum. Kalau kita ngomong seseorang, kita ngomong manusia misalnya, nggih. Manusia misalnya, maka arti dari manusia itu adalah kumpulan dari hewan yang berakal. Manusia, maka tidak akan menunjukkan makna yang tertentu. Menungso sapa? Peh enek wong kok ganteng ngeram. Nah, kalau disifat-sifati lain. Misalnya kita sebut anak-anak gitu. Saya ketemu banyak anak-anak. Banyak anak-anak itu siapa? Anaknya siapa atau anaknya namanya siapa, tidak ada. Atau saya bertemu banyak manusia tadi. Saya bertemu wong kok. Padha karo wong, ngomong wong. Nah, gitulah. Itulah isim nakirah, belum mempunyai makna yang tertentu. Tujuannya belum ada, belum muayyan istilahnya. Muayyan itu tertentu. Muayyan tertentu. Maknanya belum jelas, belum menunjukkan satu tujuan. Belum menunjukkan satu tujuan itu nakirah. Kalau makrifat menunjukkan satu tujuan yang tertentu. Seperti nama seseorang. Nama seseorang itu alam, istilah bahasanya. Nah, itu pasti makrifat. Seperti yang saya contohkan tadi. Ketika kita menyebutkan nama dalam sebuah pembahasan, maka pasti dalam pembahasan itu nama seseorangnya sudah jelas. Tidak perlu ada pertanyaan, siapa yang sampean maksud Zaid itu? Tadi Mas Adam tetanggamu ya? Bukan. Yang dengarkan yang di sini jelas ada ya, yang di room ini misalnya. Nah, ini dimakrifatkan dengan al tadi. Itu ya. Itu, tapi ini nanti saya tekankan lagi tentang nakirah makrifat. Ini ada sendiri babnya. Jadi kalaupun tidak paham di sini nggak apa-apa. Karena memang bukan bab nakirah dan makrifat. Yang penting anak tu tabi'un lil man'uti fi rafi wa nasbi wa khafdihi. Rofaknya dia ngikut, al-akilu dia ngikut rofak, mausuf. Yang disifati siapa? Yang berakal, yang berakal. Yang berakal itu sifat dari siapa? Sifat dari Zaid. Oh, ini Zaid ini rofak, berarti al-akilu itu rofak. Itu. Maka kalau kita di pesantren kodenya nun, naat. Kodenya nun di atas kalimat al-akilu. Zaidan al-akila, marotubi Zaidin al-akili. Gitu. Intinya di sini dulu saja. Pun. Baru setelah ini kita paham, baru di makrifat. Isi makrifat tadi. Waalaikumsalam Mas Novianto. Nah, isi makrifat itu ada 5 penyebutannya. Iki menak dijelaske. Yes. Sudah ya. Nanti selanjutnya kita di bab nakirah makrifat. Ben ra oke-oke. Ben ra oke-oke. Pembahasannya biar tidak terlalu banyak-banyak, wis dicukupkan sekian saja. Nanti secara definitif dibahas maneh. Besok dibahas maneh. Dibaleni saithik terus dibahas maneh. Nakirah makrifat berarti wayahe. Yang jelas paham definisinya tentang naat tadi. Naat sifat, man'ut mausuf. Dicoret-coret saja gak apa-apa. Mausuf.
banyak takut muntah ya. Termasuk memang sulitnya nahwu itu kadang menjelaskannya rancau dengan kitab-kitab lain. Gini contohnya Pak Fahmi itu kan beliau sudah alim tapi beliau masuk di room ini. Maka ketika di kitab Jurumiyah itu khamsatu asya nggih, Asy-Syaikh As-Sondazi menjelaskan khamsatu asya nggih 5. Tapi beliau paham tentang Imriti nggih. Beliau sudah ngerti di Nadham Imritinya wa inturi ta'rifal ismin nakirah bahwa lati yaqbalu al mu'asirah sampai ke Nadham berikutnya guru ma'arifun wa tusaru fi sitatin fal awwalu fi sitatin